Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat selalu buat teman-temanku, khususnya pada kita pakai thrifting gitu. Jadi buat kalian-kalian semua, dalam usaha thrifting ini adalah usaha yang begitu membuat kita tuh merasa deg-degan gitu. Karena apa? Ya mungkin dengan salah satu ini karena adanya oknum-oknum ini gitu. Dan semaksimal mungkin kita harus benar-benar jeli dalam hal ini. Kita harus bisa membedakan siapa sih penjualnya dan siapa oknumnya gitu. Jadi kawan-kawanku ya semua ya, tentunya kalian juga pasti akan lebih paham untuk treatmentnya, cara membeli pakaian thrifting. Yang pertama itu kalau bisa diawali dengan cara kalian itu mengenal siapa penjualnya terlebih dahulu gitu. Di mana tempat dia berdagang, apa yang dia jual gitu. Setelah itu kalau ada waktu kalian coba datang langsung ke gudang dia gitu. Gudang dia, main di gudang dia, silaturahmi ke gudang dia, dan ajak dia berdialog, cerita tentang usaha pakaian thrifting ini gitu. Pastikan dia itu penjual barang yang kalian mau beli gitu ya. Karena kalau penjual itu mereka tuh ya bagaimana sih biar dagang mereka tuh cepat laku gitu. Jadi mereka tuh benar-benar bisa menjaga customernya gitu. Karena kita tuh maunya gini, kalau bisa customer tuh pada maju, customer tuh pada sukses gitu. Karena dengan mereka sukses ya mungkin kita juga kebantu, mereka juga akan mengambilnya mungkin dengan jumlah yang lumayan banyak gitu untuk kedepannya. Jadi tentunya hal ini juga saya perhatikan, banyak banget orang-orang yang mau mulai usaha tapi mereka tuh masih dengan ketakutan dengan karena adanya oknum, ketakutan dengan karena adanya oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ya gitu. Kalian tuh tinggal cari aja penjualnya siapa gitu, dan setelah kalian mengenal penjualnya, usahakan kalian tuh fokus ke orang itu, jangan berubah-ubah orangnya, fokus ke orang itu ya. Nah setelah pun kalian mau beli barang, walaupun barangnya nggak ada sama dia, ya tanyakan sama dia, siapa tahu dia bisa bantu cari. Kalau nggak tuh gini caranya kawan-kawan agar nggak tertipu itu, kalian tuh kalau setelah membeli barang itu bantu sama dia untuk mengecek barang tersebut gitu. Cek barang tersebut, cek kebutuhannya, cek kawatnya gitu, cek gestur barangnya bagaimana, fisiknya ya, itemnya dicek benar nggak gitu. Banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita tidak tertipu itu. Hal segampang itulah yang kadang orang itu teledor gitu. Padahal seseorang tertipu itu biasanya orang-orang di lain orang pemula, yaitu orang-orang yang biasa ngambil gitu. Orang yang biasa ngambil, terus mereka tuh nggak fanatik sama kode atau brand bal. Itu kan bahaya buat perkembangan bisnis dia ke depannya kawan-kawan. Kenapa? Kalau dia fanatik sama kode brand bal, takutnya nanti dia bertanya sama oknum, itu akan bahaya buat perkembangan bisnis dia ke depannya kawan-kawan ya. Nah oknum itu akan bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Mereka akan mencari peluang gitu. Nah setelah kita menanyakan itu, mereka ada peluangnya tanpa mereka mencari lagi. Jadi jangan sampai kita membuat peluang buat oknum itu untuk menipu kita. Semaksimal mungkin kita harus lebih pintar dari mereka gitu. Oknum itu hanya segelintir orang-orang yang bisa memanfaatkan kondisi, situasi, dan keadaan gitu. Jadi kita nggak usah bingung akan hal itu. Kita tinggal cari toko aja, toko yang benar-benar menurut kita tuh amanah gitu. Dan lakukan pembelian itu dengan transparan. Cari toko-toko yang benar-benar welcome gitu, benar-benar terbuka. Cek testimoni dia, testimoni aslinya begitu. Pastikan toko itu benar-benar menjual barang apa yang kita butuhkan gitu. Nah tentunya dalam item ini juga kalian tuh banyak yang bingung juga ya untuk masalah mencari barang bagus gitu. Di Bali ini ya, untuk menentukan barang bagusnya bukan berdasarkan kode atau brand bal. Karena setiap kode bal itu banyak banget, kode brand bal itu banyak banget ya. Dari brand Jepang itu puluhan kode, puluhan brand Korea juga begitu, brand Cina juga begitu. Tentunya kalian tuh hanya pastikan aja untuk mengenai itemnya gitu.
yang sampai kalian tuh beli pakaian dewasa isi pakaian anak-anak. Ya begitu. Pastikan untuk mengenai ininya item yang kalian mau beli tadi gitu. Ya. Dan juga kalian tuh sebisa mungkin bagaimana sih biar kita itu bisa berkembang. Dia berkembang, jadi banyak caranya yang harus kalian lakukan. Karena biasanya begini loh, saya sudah pelajarin, saya sudah bertanya sama orang-orang yang mungkin udah pernah gagal, udah pernah berhasil. Pengalaman orang gagal tuh ini biasa bukan karena produknya jelek, bukan karena produk barang yang dia jual jelek, tapi dari mereka nggak konsisten, mereka itu nggak punya perencanaan, terus keuangannya berantakan, dan mereka itu ya jadi nggak ada mental. Nah, kita bisa bentuk 4 itu dulu agar kemungkinan sukses itu akan lebih besar, kawan-kawan ya. Nah, tentunya hal ini dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana sih usaha yang baik itu, bagaimana sih untuk menjalankan usaha yang benar-benar bisa dibangun dengan begitu lama gitu, agar dia bisa menghasilkan uang buat kita gitu. Nah, tentu juga ini harus menjadi perhatian buat kita semua. Sebagai penjual pakaian thrifting, kita juga penjual bayi ini selalu memastikan siapa pembelinya gitu. Jadi kita nggak pernah terburu-buru dalam menjual. Siapa pembelinya, di mana alamatnya jauh dagang, siapa video call sama orangnya langsung. Perhatikan juga ya, kalau kalian beli barang ke salah satu penjual atau kita pun jual barang kepada salah satu pembeli, kalau mereka tuh pas video call mereka tuh nggak terbuka, wajah mereka tuh masih tutupi dengan masker atau dengan helm dan sebagainya, kalian lebih baik cancel pembelian itu atau cancel penjualan itu, karena itu akan lebih bahaya. Biasanya tuh ini karena kita juga sebagai gudang ini sering juga ketipu ya. Ada salah satu orang mungkin ada yang mengaku sebagai dropship, mereka itu mengirim barang ke pelanggannya gitu. Terkadang pelanggannya itu nggak kirim uang ke dia. Setelah barangnya dikirim diambil ke gudang kita, barangnya itu dijual lagi ke yang lain dan uang itu diambil gitu. Begitu. Jadi kita sama penjual itu memang harus selalu benar-benar saling mengenal gitu. Dan utamakan pastikan kakak tuh membeli barang kepada penjualnya, dan itu yang harus dipastikan, itu hal yang terpenting harus dipastikan gitu. Terkadang oknum juga itu mengaku sebagai orang gudang yang mempunyai gudang, kita jangan percaya langsung kalau kita belum melihat aktif nggak sih dia gitu, aktif nggak dia ini gitu. Kalau dia aktif dalam hari-harinya, aktif dalam berdagang, kemungkinan besar dia nggak akan menipu kita. Karena kalau orang berdagangnya pasti setiap hari mereka tuh memposting barang yang dia jual, menawarkan barang jualan dagangan dia gitu. Itu yang akan terjadi. Kalian jangan bingung kenapa sih orang ini kok dagang postingnya itu aja ya, karena setiap gudang itu masuk barangnya berbeda-beda ya. Mungkin kita masuknya aja, yang lain mungkin masuknya bal lain, bal GU atau bal apa gitu, karena di brand baru banyak dia. Setiap gudang itu biasanya masuk satu item gitu. Habis aja ini mungkin masuk yang lain atau aja lagi gitu. Begitu ya kawan-kawan ya. Dalam hal ini tentunya kita sebagai penjual dan kalian sebagai pembeli itu memang harus bekerja sama gitu, sampai dalam arti kata agar kalian tuh mengenal siapa kita gitu, mengenal siapa kalian gitu. Kalian tuh fokuskan intinya tuh langsung beli ke orangnya ya, begitu, utamakan begitu, karena dengan begitu kemungkinan besar kita nggak akan tertipu. Saya juga sangat turut prihatin ya buat teman-teman yang mungkin sering ketipu sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, dimana oknum-oknum itu sangat merugikan bagi penjual tersebut gitu. Terkadang orang tuh ngumpul uangnya nggak susah ya, nggak mudah gitu. Mereka mengumpulkan dari hari ke hari, menjual pakaian per pieces agar bisa membeli barang lagi. Seketika barang yang tipu itu juga sangat perhatian bagi saya gitu. Saya juga prihatin kan hal itu, tapi ya anggap aja itu sebagai pengalaman. Semoga teman-teman yang udah ketipu sama oknum tadi, semoga kalian lebih bijak lagi dalam berbelanja. Carilah yang benar-benar menjual bal gitu ya, karena dengan itu mereka nggak akan menipu kawan-kawan ya. Nah, dari sini kawan-kawan harus benar-benar paham gitu dalam melakukan hal ini. Cara pembelian itu hal yang paling harus kalian ketahui. Dan untuk masalah barang bagus itu terutama kalian tuh
tentukan masalah grade karungnya, tanyakan grade karung kepada penjual tersebut gitu. Pastikan grade karungnya ya, sampai kalian beli grade B dapat di harga grade A gitu. Biasanya banyak juga oknum-oknum yang selaku pembeli ya, dia membeli barang di bidang lain, belinya itu grade B, terus dia bikin kode grade A gitu. Jangan sampai begitu juga kawan-kawan ya. Nah makanya dengan itu pastikan siapa sih penjualnya. Kalau kita nih dagang ini ya, kalau saya dagang ini ya, karena kan barang kan dikirimnya dari sana itu sudah seperti ini, bentuknya udah seperti ini. Dan saya tekankan kepada karyawan saya, ya barangnya seperti ini yang kita jual. Yang pernah kita mengurangkan satu timbangan dalam barang tersebut, itu akan merugikan orang lain. Kalau kita nggak mau rugi, kita jangan merugikan orang lain. Kalau kita mau untung, untungkan orang lain. Begitu saya jelaskan itu. Maka dengan hal ini dan pembelian bank juga itu banyak banget ya, pembelian bank itu kalau sampai ke seluruh Indonesia, alhamdulillah. Dan kalian juga jangan takut masalah pengiriman, misalkan kalian tuh udah mengenal siapa sih penjualnya gitu, pastikan begitu ya. Karena apa ya, kita tuh usaha itu nggak ada orang usaha itu yang mau bermain-main gitu. Kita tuh setelah kalian, saya paham setelah orang kalian memutuskan usaha itu, kalian tuh mau usaha itu panjang lama kan. Kalian tuh mau usaha itu gimana sih biar usaha ini bisa bertahan lama gitu, mungkin di 20 tahun atau 10 tahun yang akan datang, biar benar-benar kalian tuh bisa menghasilkan uang di sana, bisa membantu perekonomian dalam keluarga, membeli susu anak, membeli beras dan sebagainya gitu. Nah, tentunya itu juga harus jadi perhatian kalian, jangan sampai kalian tuh terlalu buru-buru gitu ya, buru-buru dalam belanja. Pastikan penjualnya itu benar-benar menjual barang yang kalian minta gitu ya. Bagiku teman-teman semua atau orang-orang bijak, orang-orang yang pintar, maka dengan ini kalian tuh harus benar-benar lebih hati-hati. Nggak apa-apa kita lebih sedikit rewel, nggak apa-apa kawan-kawan. Rewel dalam arti kata kita buat kebaikan kita sendiri, nggak apa-apa ya. Rewel sama penjual, kita juga sama pembeli juga rewel gitu. Agar apa? Agar memang kita itu bisa, kita kan tujuannya mau sama-sama membangun si penjual, pembeli barang-barang ini, mereka mau membangun tokonya, membangun toko tempat tersebut biar kita dapat keuntungan dan biar bisa masuk barang lagi. Itu juga dengan kita juga mau membangun toko orang yang membeli tadi gitu. Makanya kalau bisa tuh semaksimal mungkin kita tuh harus sebagai penjual dan pembeli sama-sama kita junjung nilai penjualan itu, agar kedepannya itu sama-sama imbang jalan gitu. Kalau ini dapat keuntungan, yang lain juga dapat keuntungan gitu ya, sama-sama cari untung. Karena apa? Tujuan kita utama dan usaha itu pasti buat biaya hidup ya, pasti buat biaya hidup, buat makan, buat minum, susu anak, dan sebagian buat anak sekolah, buat biaya rumah tangga, pokoknya semua keperluan rumah tangga lah, pasti begitu. Selain itu saya ini juga ada juga yang remaja yang masih rajin, mereka juga kebutuhan mungkin buat biaya kuliah, biaya seminar dan sebagainya gitu. Jadi memang tujuan kita siapapun orangnya, setelah mereka memutuskan bisnis, mereka tuh mau menghasilkan pundi-pundi uang gitu. Nah ini juga tentunya akan menjadi perhatian buat kita sebagai penjual makan thrifting. Makanya saya jelaskan lagi, lebih baik kita tuh berhati-hati dalam belanja gitu. Dan misalnya kode bal ini itu banyak banget, banyak banget. Kita pastikan itemnya itu aja, pastikan itemnya, item apa yang kita minta, item itu juga yang dia kirim begitu ya. Seorang itu biasanya itu bingung itu karena untuk ini, bingung dengan menentukan apa sih yang mau aku olah terlebih dahulu, bagaimana sih cara aku menjualnya. Itu hal yang wajar dalam memulai satu usaha ya. Nah tapi itu nggak usah dipikirkan, karena ya tadi pembeli itu akan datang setelah orang mengetahui apa yang kita jual. Gitu. Misalnya gini, ada orang yang suka pakai kaos, nanti setelah mereka tahu kita jual kaos, nanti ketika mereka ada uang atau mau beli kaos, mereka akan samperin toko kita atau mereka akan japri ke akun kita gitu. Makanya itu butuh banget namanya personal branding juga ya. Personal branding ini sangat dibutuhkan mengenai diri kita, siapa kita, semua kita, apa kegiatan sehari-hari, dan brandingnya itu apa produk kita gitu. Itu juga diperlukan dalam usaha. Contohnya gini juga, kalau kalian menjual, makanya itu bagusnya kalau thrifting ini ya, saya itu bukan mengajari, bukan juga menggurui, tapi langkah baiknya kalau kita usaha thrifting ini fokus dulu ke satu item, sampai benar-benar kita tuh menguasai item itu gitu. Jangan pindah-pindah item, jual aja satu kategori gitu. Nanti algoritmanya ini juga begitu dia,
satu kategori, satu item kita kelola, kalau kita fokuskan item itu, nanti item-item berikutnya kalau kita udah mempunyai di item tersebut, yang lainnya itu yang lainnya mengikut gitu. Soalnya pengelolaannya sama, kalau dibalas sama ya kawan-kawan, cara jualnya sama dia, makanya butuh banget buat kita tuh konsisten satu item. Dan menentukan item itu gampang banget. Kalian bisa mulai dengan apa sih yang kalian suka pakai. Nah, kalian bisa jual barang tersebut dan bertahap-tahap kalian tuh coba dulu cara mengenal pasar. Mengenal pasar itu adalah hal yang mudah tapi nggak mudahan, murah tapi nggak murahan gitu. Nah, pasar itu ada cara kita melihat apa sih yang dibutuhkan dalam pasar itu, siapa sih target market pasar ini gitu. Itu cara kita mengenal pasar, apalagi di bidang fashion ini. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau memang kita mau offline, cari tahu apa yang dibutuhkan dalam daerah kita ini yang mau kita jual ini gitu. Kalau kita mau online, mungkin cari-cari barang yang lagi tren sekarang, yang lagi booming gitu. Begitu kawan-kawan. Dan paling juga kalian gak usah berpikir karena kalian ada uang dikit, uang 3 juta, 4 juta gitu. Karena di paling juga dia harganya juga mengikuti item. Kalian gak usah takut dengan mulai item 3 juta. Nanti idea item 3 juta itu kalian bisa putar gitu. Karena keuntungannya sama dia ya, lakunya juga sama karena sama-sama dibutuhkan ya. Kalau cewek rumah panjang itu harga 3 jutaan, 3/4 itu harga 3 jutaan, 7/8 3 jutaan, bed cover, spray, handuk, selim itu harga 3 jutaan semua gitu. Jadi kalian tuh nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Tentunya ini juga yang menjadi perhatian kalian dalam melakukan pembelian usaha draping ini. Draping ini adalah usaha yang saya bilang usaha di mana usaha ini adalah usaha yang dibutuhkan orang sama kayak membutuhkan makan itu. Karena orang itu makan juga dia satu hari 3 kali, makan di pagi hari, makan di siang hari, dan makan di malam hari. Sama kayak pakaian, mereka ganti baju di pagi hari, ganti baju di siang hari, ganti baju di malam hari. Makanya saya bilang kalau usaha ini memang cukup laku, dan semakin hari juga kalian lihat sendiri semakin banyak orang yang dagang gitu. Tentunya itu juga menjadi acuan, orang ini dagangnya tadi dia mulai dagang, dia terus dagang dan dia bahkan bisa ngajak orang lain untuk melakukan perdagangan ini gitu. Berarti nggak lakunya ada, dan draping juga dia bisa menjangkau pasaran di A, B, dan C, di kalangan A, kalangan B, dan kalangan C. Karena mungkin karena harganya memang benar-benar bisa dijangkau gitu. Siapapun mereka bisa mendapatkannya. Karena sebagai orang itu kadang mereka tuh nggak memikirkan pakaian, tapi mereka membutuhkan. Tapi kalau beli harga mahal, mereka tuh nggak mau, takut uangnya itu berkurang buat biaya makannya gitu. Nah, sementara di draping ini mereka bisa dapatkan barang-barang yang lumayan bagus juga gitu. Yang harga yang terjangkau ya. Dan draping ini juga setiap tahun itu dia ada perkembangan dalam fashionnya, modelnya gitu. Tahun ini fashionnya berganti seperti saat ini. Tahun depan itu akan berganti lagi, dia selalu mengikuti mengikuti perkembangan fashion yang ada. Jadi dia juga nggak ketinggalan fashion. Dan draping ini juga ya, makin hari itu dia tuh gimana ya, kenapa sih orang itu pada mau usaha draping ini gitu ya, karena di draping ini dia tuh ada keindahan. Kita nggak bicara soal uang ya. Kalau bicara soal uang, kemungkinan besar orang itu setelah memulai usaha mereka tuh mau mendapatkan uang. Tapi di lain uang, mereka itu ya tadi ada jiwa penasarannya di draping ini, benar nggak? Saat kita membuka suatu bal, itu ya tingkat penasaran itu besar banget, besar. Ya, kita buka bal kita hanya mengetahui jenisnya, tapi kita nggak mengetahui isinya, berapa banyak isinya, apa saja brandnya, nggak mengetahui. Itu juga yang menjadi membentuk karakter kita tuh menjadi penasaran, dan itu membuat kita tuh menjadi ingin selalu membongkar gitu kawan. Sama kayak halnya seorang pembeli pakaian ini. Orang pembeli pakaian ini beli satu, besok lagi bongkar bal, mereka akan cari lagi karena ada barang-barang yang mungkin kayak bahasa limited edition, barang langka gitu ya. Dan semua item draping di bal ini tuh bisa diolah gitu. Mau item apapun kalian jual itu bisa kalian hasilkan pundi-pundi uang. Tapi ya tadi tentunya kalian tuh harus mengatur struktur harga dalam penjualan, harga barang A, barang B, dan barang C gitu. Biasanya begini, gagal orang dalam berbisnis tadi karena nggak punya perencanaan, nggak punya mental, uang berantakan gitu. Dulu ada cerita seseorang, ini dua pemuda loh. Pemuda ini adalah seseorang yang seorang pengembala, dan dia ini adalah seorang petani gitu.
Jadi karena si pengembala ini sering bahasanya itu ngangon sapi ya di tempat petani itu. Jadi petani itu berharap begini, mengharap bahwa sapi itu bisa mengantarkan susu buat dia. Seketika waktu si pengembala lewat, dia bertanya sama si petani tadi. Si petani itu menunggu susu di padang rumput gitu. Pada sana berani, hai teman, apa kabarnya? Kamu lagi apa di sini? Aku hanya menunggu sapimu mengantarkan susu untukku, katanya. Kalau kamu mau susu sapiku, kalian tangkap aja susu sapiku dan peras, dia nggak akan bisa mengantarkannya gitu. Sama juga kayak hal bisnis ini kawan-kawan, kalau kita nggak coba, nggak melakukan, dia nggak akan kita dapatkan apa sih untungnya, apa sih kerugiannya gitu. Karena di trading ini kita nggak takut ya, untung yang ini 1.000 satu biji, yang ini bisa rugi 200.000, itu biasa. Makanya ini itu hal yang wajar kawan-kawan ya. Banyak juga yang bingung kenapa sih toko yang lain kok bisa jual segitu murah, sementara saya tanyakan ke penjualnya kok saya hitung-hitung mengenai HBP-nya jauh lebih mahal daripada harga yang dia jual gitu. Ya itu tadi namanya perencanaan. Di trading ini sangat butuh banget namanya perencanaan. Di perencanaan di mana orang itu harus mengatur harga. Harga barang ini mereka tuh sudah mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka sudah tentukan harga. Barang A dan barang B itu mereka sudah dapatkan beberapa keuntungan. Jadi barang C itu adalah bonus sisa dari keuntungan mereka kawan-kawan. Nah tentu dalam hal ini akan jadi perhatian juga untuk kalian. Gitu. Kalian butuh banget mempelajari ini, mempelajari itu. Jadi untuk pemula ya tapi kalau udah senior tadi ya mungkin mereka udah merasakan apa sih keuntungan. Banyak juga yang nanya mengenai bang bagusan buka bal dulu atau pakai usaha gitu. Kita udah sering banget bahas di TV sebelumnya di bal dan pakai usaha gitu. Jelas mending ke bal dulu gitu. Karena bal itu Anda bisa mendapatkan barang dengan kebutuhannya. Di sana ada barang A-nya, barang B-nya, barang C-nya. Sementara kalau paket usaha biasanya barang di ekspor itu nggak ada lagi dia. Dan kalian tuh kalau hitung itu HPP juga masih mahalan pakaian usaha daripada bal langsung gitu. Wajib banget buat pemula itu kalau bisa tuh langsung ke bal gitu, biar ilmunya itu utuh, ilmu itu ada semua. Ini bisa kita bisakan harga, ini bisa ditentukan harganya begitu ya. Jelas kalau masalah perbandingan mending ke bal dulu. Dalam usaha ini semua item tuh ada dan dia itu mengikuti harga gitu. Saya sering banget dan saya sangat kasihan tuh iba juga kepada orang-orang yang ketipu, tapi saya aneh juga. Padahal dengan banyaknya pedagang yang dibagi kok mereka nggak mencari pedagang yang beneran gitu. Mereka nggak mencari pedagang yang benar pedagang, gitu. Yang pedagang yang mengaku sebagai pedagang gitu. Pedagang yang benar-benar pedagang, mereka yang dagang di sini, jangan oknum yang mengaku sebagai pedagang gitu. Dan banyak banget pedagang di sini, ya. Untuk teman-teman semua, ini adalah perhatian juga buat kita sebagai pengusaha trading. Trading itu kalian mau tahu nggak trading apa? Trading itu adalah pakaian jadi yang sudah dikemas dari sana, dan barang ini diterima seperti ini, bentuknya udah kotak seperti ini ya gitu. Jadi dia dikemas. Untuk mengenai BB juga dia ada BB 80 kilo, 90 kilo, 100 kilo gitu. Jadi kalian juga tuh untuk menentukan itu kalian nggak usah bingung gitu untuk menentukan item. Coba aja item-item apa yang kalian suka dulu pakai. Itu akan lebih memungkinkan buat usaha kita berkembang ke depannya kawan-kawan. Tentunya hal ini juga harus kalian perhatikan ya. Dalam membeli bal itu pastikan barangnya itu masih tersegel, kawat yang masih tersegel gitu. Karena apa? Kalau kawat yang udah dibongkar, kemungkinan besar barang bagus itu udah nggak ada lagi gitu. Dan usahakan kalian kalau beli jangan melalui dropship ya. Cari tahu ke ekspedisi siapa sih penjual, kirim nomor HP-nya gitu. Dan nggak bang udah yang di sini gitu. Tanya sama mereka atau nggak tanyakan sama teman-teman yang ada di sekitar sini gitu. Kalau ada keluarga, sahabat, saudara di sini, boleh mereka datang ke gudang dia langsung gitu. Nggak bisa memastikan benar nggak sih alamatnya. Kalau yang benar alamatnya ada alamatnya, tempat dia duluan tahu, insya Allah kalian itu akan berjalan lancar usahanya. Mereka akan benar-benar ini. Tapi tentunya walaupun kita pedagang asli ya, kita nggak bisa memastikan juga barang bagus dan jeleknya gitu. Tapi saya yakini di bal ini
90%-nya bisa diolah kan. Kalau item cowok itu pasti isiin cowok, cewek bisa di cewek, itu kita pastikan ya. Daripada kalian belanja ke oknum yang harga murah, item cewek isinya pakaian apa, ruca-ruca, beli item cowok isinya apa, pakai anak-anak, itu enggak worth it juga ya. Kalian benar-benar harus cerdas dalam hal ini. Kalian jangan membuat mereka itu bisa memanfaatkan kalian. Kalian harus bisa mencari orang-orang yang benar di bidangnya gitu. Nah, buat teman-temanku semuanya, apabila kalian tuh masih bingung dalam melakukan pembelian, kalian bisa langsung datang ke gudangnya gitu. Datang ke gudang dia, ajak dia berdialog, sharing, bertanya sama dia bagaimana sih untuk usaha ini gitu. Dan alhamdulillah di gudang kita ini MBL ini setiap harinya tuh ada aja orang datang gitu. Kadang tamu-tamu kita tuh dari Sumatera, dari sampai ke Papua gitu, kamu datang Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, mereka tuh hanya bisa ini lihat barangnya, mengetahui sama kita gitu. Nanti untuk masa depan kita mereka udah nggak canggih lagi, kalian bisa banget melakukan hal itu. Jadi kalian luangkan waktu datang langsung ke gudang dia, dan dia kalian fokus ketahui dulu, cari tahu mengenai orangnya. Ya kalian bisa milih sendiri, itu mungkin besar atau barang bagusnya itu akan lebih besar. Kalian bisa copy sendiri barangnya, kalian pilih sendiri gitu. Kemungkinan besar atau barang bagus itu ada gitu. Dengan begitu kalian tuh nggak usah takut lagi dalam belanja untuk order selanjutnya gitu. Kita tuh berpikir bagaimana sih biar tangannya bisa repeat order gitu. Mereka bisa ambil lagi. Maka kita tuh pikirnya semoga mereka tuh bisa muter sampai, kalau di tripping ini semua item itu bisa kalian putar gitu. Tapi untuk menentukan barang jackpot dan barang yang wow tadi itu tergantung hoki-hokian ya. Ekspektasi kita juga dalam usaha tripping nggak usah terlalu tinggi. Jangan sampai kita berpikir begini. Biasanya orang tuh berpikirnya terlalu ini ekspektasi terlalu tinggi. Orang membuka satu bal, mereka berharap mau dapat keuntungan membeli kendaraan motor, kendaraan mobil, atau buat beli rumah, itu kan nggak masuk akal. Jadi kalau di bal ini kita tuh semakin banyak kita bongkar, itu akan semakin banyak keuntungannya gitu. Oh ini aku beli barang ini yang harganya 5.000, aku jual 25 semuanya, maka keuntungannya akan lebih, nggak begitu juga gitu. Makanya bal ini memang udah di ini, yaitu ada beberapa tipe, pasti ada A, B, dan C gitu. Kalian benar-benar harus pintar dalam hal ini. Makanya saya jelaskan kembali, carilah tahu siapa penjualnya gitu. Pastikan penjualnya itu benar-benar memegang pakaian yang kalian butuhkan ya. Kalian cari gitu. Dagang yang benar-benar real gitu. Dagang yang benar amanah, kalian cari di mana dia. Makanya kalau bisa langsung terjun langsung ke lokasi. Pastikan kalian tuh mengetahui siapa penjualnya gitu. Karena kejahatan itu ada karena adanya kesempatan buat mereka yang ada peluang itu, mereka bisa melakukan kejahatan. Jadi jangan sampai kalian tuh terbuai dalam raja mereka gitu. Ya. Tentunya hal ini juga harus jadi perhatian bagi kalian semua. Untuk membeli suatu bal itu kalian nggak usah berpikir masalah rugi untungnya. Makanya itu jiwanya juga harus pakai jiwa yang sabar gitu. Kalau kita sabar, kita siap menanggung risiko dan ruginya, kemungkinan untungnya akan lebih besar. Contoh gini, kakak memutuskan bukan satu item, kakak ini udah buru-buru nih karena barangnya ini sudah 2 hari nggak laku gitu, kakak ganti item lain. Nah itulah yang membuat biasanya keuangannya berantakan. Dengan begitu ya pasti kakak tuh, karena kakak udah mau ke item lain, item ini nggak kakak hiraukan lagi bagaimana modalnya, bagaimana mengembalikan modalnya, bagaimana mendapatkan keuntungannya, nggak akan pikirkan lagi karena kakak udah fokus ke itemnya ini tadi gitu. Makanya baik banget buat kita itu mengenal apa maksudnya tuh, pelajari item itu, fokus, kita sabar, jangan terburu-buru. Barang apapun yang kita jual pasti ada pembelinya. Yakinnya begitu aja. Kalau saya tuh begitu dulu, saya tuh bongkarnya tuh sebelum ini saya tuh jualnya kaos oblong cowok. Bagaimanapun yang terjadi sama dagangannya tetap jual itu sampai benar-benar personal branding saya itu dikenal sama orang gitu. Dan dengan lama waktu 3 bulan kemudian tuh memang banyak yang tahu
toko saya itu, dan itulah saya merasakan kenikmatannya. Oh ini bongkar lagi karena ada banyak biasanya bongkar lebal itu banyak ini ada yang 10, ada yang 20. Mereka tuh ada juga yang rebutan ngambil barangnya, kita nggak menentukan harga aja. Kalau kita memang udah dikenal sebagai personal brandingnya, itu baik banget buat kita mengatur dagang kita. Kami minum aku kan sih, jadi itu kawan-kawan, kalian sebagai penjual pembeli itu harus benar-benar pintar gitu. Dan kalian juga yang mungkin kalian tuh mempunyai uang nih, uangnya ada, dan uang itu daripada kalian simpan tabung, menurut saya sih, saya nggak mengajari kalian buat usaha penting ya, usaha apapun boleh, yang penting kalau bisa uang itu diputarkan gitu, biar dia tuh bertumbuhnya tuh pertahanannya lebih lama, dan kemungkinan besar dia akan bertumbuh, dia akan mencari anak-anaknya gitu. Tentunya hal itu juga yang harus kalian perhatikan dalam membeli suatu barang itu. Di bal itu ya, bal itu ada yang dikemas dari Jepang, negara Korea, dan negara Cina. Nah, kalian juga sering tanya-tanya nih, apa sih bang keunggulan barang Jepang? Apa sih bang keunggulan barang Cina? Apa sih bang keunggulan barang Korea? Semuanya itu ada di kelas-kelasnya kan. Nah, barang Jepang mungkin dikenal sama brand-brandnya, brand originalnya gitu. Nah, brand Korea dikenal sama warna dan cerah-cerah mungkin. Kalau brand Cina itu dikenal sama ini, warna dan size kalau brand Korea ya. Kalau brand Cina itu dikenal sama fashionnya, modelnya gitu. Dia lebih condong ke sana gitu. Nah, kalian juga menentukan apa yang mau kalian jual, itu tentukan aja. Lari market ke itu kemana gitu. Karena setiap bal itu memang ada keunggulan dalam masing-masing tipenya gitu. Ada yang keunggulan dari brand, keunggulan dari size, dari fashion gitu ya. Begitu. Untuk item bal itu banyak banget item. Ada item anak, dewasa, atasan, bawahan, semuanya ada. Ada skatun, ada sifon. Nah, kalian tentukan aja mau jualnya yang mana, nyarinya kemana nih gitu. Kalian menjual itu, nanti kalian tuh akan tumbuh sendiri rasanya tadi. Nah, dapat sendiri chemistry-nya, oh begini-begini loh cara jualnya gitu. Oh ini loh yang harus saya lakukan dalam mengelola barangnya. Dan nanti itu akan dapat sendiri setelah kalian itu benar-benar fokus gitu. Oke. Ada banyak hal yang harus kita lakukan dan usaha kita itu tumbuhnya, pertahanannya lebih lama itu. Nah, contohnya tadi hal-hal yang sepele tadi ya tadi kita harus melakukan pembelian kepada orang yang benar, penjualan kepada orang yang benar itu. Nah, kita juga semaksimal mungkin jujur ya. Saya selalu bilang sama pelanggan saya itu, kalau bisa kak semaksimal mungkin jujur. Begini, saat pelanggan saya tuh saat kalian itu sepil barang, kalian kan jujur barang. Nah, apapun minus dari barang itu sebisa mungkin kita bilang sama audien gitu. Oh ini barangnya brand ini dan teksnya mungkin lengkap, mungkin teksnya ori atau bagaimana, kita bilang dan bilang kalau ada cacat dalam barang yang tapi ada yang sobek, kebakar apa gitu, kita bilang jujur itu lebih baik daripada kita bohong dan kita akan berbohong lagi selanjutnya, karena kita akan mencari kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadi kalau awalnya diawali dengan bohong, nah itu akan banyak kebohongan lain gitu. Makanya utamakan sama kejujuran jadi. Itu yang harus kalian camkan. Saya juga begitu sama customer saya. Kalau bisa saya sebagai penjual, sebagai pembeli, sebagai kita sama-sama jujur ya. Jujur dalam arti kata gini, saat barang apa yang kita terima, aku selalu minta unboxing. Kenapa begitu? Biar aku tuh mengetahui isinya. Oh seperti ini. Jadi ada yang bertanya sama saya bisa menjelaskan. Oh isinya seperti ini. Itu seperti penjelasan customer saya yang pernah membongkarnya gitu. Jadi sama-sama kita tuh ada ininya ya. Jangan pula kita tuh berpikir begini, banyak juga orang tuh aneh juga kak. Nah ekspektasi orang tentang barang thrifting ini ya, kadang orang tuh bilang begini, mungkin barangnya yang ada yang sedikit kendor, mereka bilang barangnya barang repaint. Ada barang yang sedikit awalnya kendor,
Nah, barangnya sama kalian. Barang ini kan kalian fungsinya sampai atas loh, bahkan sampai mengenai kamera itu, kamera CCTV mengenai lampu gitu. Dan wajar banget ya kalau pada beberapa bal itu yang penumpang bawahnya itu ada kawannya sedikit dulu. Barang di pack itu akan kalian dapatkan kalau di tembakau kalian dapatkan itu hanya pada oknum-oknum aja, oknum-oknum tadi yang mereka bisa memanfaatkan kondisi, situasi dan keadaan gitu ya. Kita benar-benar harus cerdas dalam hal ini kawan-kawan. Tentunya itu juga yang harus menjadi perhatian buat kalian. Saya juga sebagai penjual begitu gitu. Untuk bawa per kali kalian hitung-hitungan bal ini gampang banget. Jadi kita tinggal tanya aja, berapa sih bang harganya begitu. Nanti kita bagikan dengan quality yang dia kasih gitu. Kita mengenai HPP-nya. Orang itu setelah bongkar balik mereka tuh mau cepat-cepat selesai ya. Karena apa? Ya karena mereka tuh ingin cepat-cepat memisahkan barang yang harus mereka tentukan dalam harga yang harus mereka jual gitu. Dalam harga barang A, barang B, dan barang C itu mereka harus tentukan. Karena memang ada harga-harganya yang beda-beda gitu. Beda kayak kalian tuh bisnis apa gitu, atau bisnis rokok. Kalian belinya rokok ini 25 atau 35 ya. Jual 37. Ya semuanya rokok itu jual 37. Tapi kalau thrifting ini walaupun bahannya sama, jenis kaos, tapi kalau dia ada warnanya brand yang berbeda, itu harganya berbeda gitu. Walaupun item sama nih, tetap aja ada perbedaan harganya. Mungkin ada beda warna gitu, atau perbedaan dari brandnya gitu. Kalian harus jeli ya, dan juga kalian tuh semaksimal mungkin tuh harus sabar-sabar lah, sabar-sabar, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Ini barang kalau nggak laku jual murah, ini jual rugi, ya begitu juga ya. Tapi ya memang ada barang yang harus kita rugi itu ada. Tapi kita udah dapat keuntungan dari barang lainnya gitu lah. Bal itu indahnya begitu kawan-kawan. Banyak juga orang-orang awam tuh pada bingung kok orang bisa jual semurah itu. Itulah yang menjadi keindahan dalam usaha ini gitu. Membuat orang tuh menjadi penasaran, berapa sih modal kita kok bisa jual semurah itu gitu. Terkadang orang yang modalnya 50 ribuan, mereka berani jual barang ekor itu 10 ribuan. Kalau dipikir-pikir rugi ya. Tapi kalau gitu itu pikiran kita ya nggak mengetahui. Tapi kalau mereka yang udah jual itu ya mereka udah itu sisa dari keuntungan mereka gitu. Barang-barang sisanya. Mereka kadang itu dapat barang 10 kali lipat harganya daripada barang yang mereka bisa pisahkan itu. Bahkan ada juga kesambarku ya yang bongkar jaket. Sering banget ini bongkar kaos atau pokoknya teman pernah mereka bongkar. Kecuali item cewek ya, jarang item cewek. Item cowok itu sering ada kejutan gitu. Seperti jaket tuh dapat jaket motor yang ada apa namanya kacamata di sini. Ngeri banget harga jualnya. Tahun lama juga ya. Harga jualnya udah satu pieces itu dapat dua bal gitu. Ngeri kan? Itulah indahnya thrifting itu. Tapi ya tadi kita nggak usah berharap ke sana. Ya bisnis thrifting ini kita lakukan dari per pieces saja gitu. Kalau lagi ada rezekinya mungkin ada barang-barang yang limited edition yang kita dapatkan. Tapi ya ekspektasi ini jangan terlalu kesana-sana terus, nanti akan mengganggu pola pikir kita di depannya. Jadi kita tuh berpikir gini, nanti kalau nggak dapat barang yang banyak jackpot, kita kecewa. Oke Kak Diana, selamat bergabung ya. Jadi jangan ekspektasinya nggak boleh terlalu tinggi gitu. Dalam usaha itu komitmen tuh butuh banget, komitmen dan konsisten tuh butuh banget. Kalau saya tuh begitu, saya itu setelah saya memutuskan satu bal yang mau saya bongkar, saya fokus ke bal itu, saya nggak mau berpindah-pindah lagi. Kenapa? Saya tuh mau coba fokus itu, biar saya tuh mau lihat bagaimana sih perkembangan produk ini, bagaimana sih untuk mempelajari produk begitu. Kalian juga kalau bisa tuh awal pemula tuh maksimal mungkin ya begitu ya. Kalian tuh benar-benar fokus ke item itu, menuju item itu sampai kalian tuh benar-benar menguasai dalam item itu. Aku sering banget loh sharing sama orang, bang awalnya bang aku bongkar ini item ini, tapi kalau lihat tuh barangnya nggak laku gitu, makanya kamu yang lain. Nah aku bilang sama dia bukannya soalnya laku,
barang itu, semua item itu peminat itu ada, tapi kemungkinan kakaknya belum dikenal sebagai penjual, Kalau lokasi makanya di tingkat Bandung, lakunya Kak. itu akan lebih rendah daripada orang yang udah dikenal. Jadi caranya aku bilang kakak tinggal cari aja dagang-dagang yang memang bisa dipercaya gitu. Istilahnya tuh cari aja marketnya gitu, perkembangan marketnya, aku bilang begitu. Karena apa kak, semakin besar market kakak yang kakak tawarkan, semakin banyak orang mengenal kakak, tiga laku itu tuh akan lebih besar gitu. Itu rumusnya kak, aku bilang gitu kan. Nah mereka sering banget dan setelah itu mereka menentukan lagi kak, mungkin saat kakak belum tahu nggak apa-apa, kakak udah punya item, tapi kini kakak udah mengetahuinya fokus item itu ya. Saya bilang begitu. Nanti kak untuk item lain itu setelah dia tuh dikenal pesantren itu, item lain mengikut. Dan kalau bisa kita dagang, memang kalau saya dagang itu, saya nggak memikirkan ini uangnya 5 juta, modal saya 5 juta, terus keuntungan 1 juta, uang 1 juta saya belikan sama kendaraan, uang 1 juta saya belikan sama perabotan lain. Enggak, saya kumpulkan uangnya buat beli barang keduanya gitu. Kalau bisa beli 1 dapat 2, kalau bisa beli 2 dapat 3 gitu. Jadi selalu numpuk barang kita. Seseorang itu bingung nih saat memulai usaha, dan seseorang lebih bingung lagi kalau usahanya dimulai, bingung karena aku nggak mendapatkan barang, maka mereka tuh stok barang gitu. Ini bagus banget buat kita ya sebagai usaha, ini jangan takut buat stok barang, karena di Bali ini ya ada masanya Bali ini nggak masuk, tapi kalau kita banyak stok orang itu bisa menjadi keuntungan yang global buat kita. Jangan takut buat stok barang, karena barang ini juga kalian stok lama pun nggak apa, aman ya bang. Contohnya gini, kalian main item apa nih, dan saat item itu ada, kalian nggak apa ambil semua barangnya itu buat mengamankan stok kalian. Kalau saya begitu dagang, udahlah saya bukannya langsung ngobrol cowok dulu kan, saat ada ngobrol cowok saya sikat semua, karena saya tahu sistem Bali ini begitu, dia tuh kadang barang itu memang susah didapatkan. Kadang didapatkan juga dengan harga yang nggak masuk akal, yang dulunya harga 7 juta kini udah jadi 9 juta, karena memang biaya ongkirnya naik, karena mungkin dapat dari orang lain juga, dari orang ke orang itu yang membuat dia naik. Dan kita itu akan mengalami kerugian gitu. Makanya saya sama kalau kita bisa, kalau saya tuh gitu, ada barangnya bang saya stok, aku bilang barangnya sekarang uang saya ini ada. Kadang uang orang takut gini, mereka ini barangnya aman aja, ambil 1, nanti minggu depan ambil 1 lagi. Enggak, sebenarnya nggak begitu. Dagangnya memang harus mempunyai keberanian stok barang, karena kan kita kan mau panjang lama pasti. Setelah memulai suatu usaha, kita tuh mau usaha kita tuh tumbuhnya lama kan, tumbuhannya usaha kita tuh lama, kembangnya lama gitu. Dan dengan itu kita harus buru-buru stok barang. Selagi ada uang, buat apa uang dianggurin, buat apa uang tidurin, buat apa uang di simpan, lebih baik kita belikan barang, harus saja barang-barang aja. Sama-sama gudang saya tuh sebelah ini gudang barang, sini gudang buat saya gitu. Karena saya itu selalu ini stok barang, takutnya kan di tiap tahun itu pasti ada momen-momen dimana barang itu langka, itu pasti ada. Jangan takut di dalam stok barang, itu hal yang aman banget gitu ya. Tentunya kalian semua tuh pasti sudah lebih memahami kan hal itu, dan memang semua itu harus dilakukan gitu. Dalam usaha itu yang penting kita tuh mempunyai kemauan ya, jadi bukan berdasar karena banyaknya uang gitu. Karena uang orang yang puluhan juta, mereka niat mau usaha tapi nggak mereka lakukan, karena tadi mereka masih bingung dalam membeli barangnya, karena jaraknya jauh gitu. Tapi ada orang yang uangnya mungkin 3 juta langsung mulai usahanya. Jadi memang usaha itu berdasarkan karena kemauan, mental itu. Di Bali ini harus kuat mental ya. Mentalnya harus benar-benar kokoh gitu. Usaha thrifting ini, kalau kita mental nggak kokoh, ya susah. Karena di Bali ini tadi
gimana, oh, hari ini kita bongkar ini banyak jackpotnya ya, mungkin kita jual 20 biji sudah tembus modalnya. Hari esok jangan kita berharap seperti itu lagi karena nggak sama, tapi yakinlah di Bali itu semuanya bisa diolah gitu, bisa dijual sama kalian. Dagang itu sangat butuh kesabaran. Biasanya orang gagal juga karena nggak ada sabaran. Ini pikirnya rugi gitu. Nah kalau berpikir seperti itu nanti secara tidak langsung itu akan membunuh sel-sel otak kita yang dulunya kita tahu jadi nggak tahu, yang dulunya kita udah benar-benar paham jadi nggak paham. Tapi lagi namanya mental, kemauan yang ada itu udah enak banget, itu udah hoki banget gitu. Seseorang yang pemula itu wajar ya, pemula mau satu bulan wajar, tapi setelah mereka mulai ini mereka akan ini bang itu juga begitu bang, dulu kan abang saya beli barang satu bulan satu bal itu, sekarang ya, kak, aku bingung cari barang murah kak, ini aku bilang kak satu hari bisa 3, 4 aku bilang. Jadi sering produk saya itu, barang di gudang saya itu habis gitu. Itu mereka cari itu. Makanya saya selalu stok juga sama saya. Oh ini barangnya yang dia cari begini. Nanti kalau ada saya tanya kan nggak mau nggak bal ini gitu. Kalau mau ya udah aku stok di gudang ya. Oke bang. Ya gitu. Kita selalu menjaga seperti itu gitu. Ini barang saya stok ini buat kakak semuanya aku bilang. Upayakan lebih cepat kak. Aku bilang biar cepat muter uangnya. Bilang. Ya bang, nanti kalau uang terkumpul ya bilang aku ambil semua barangnya biar bisa stok aja di gudangku. Kadang juga orang barangnya udah di casing ya, barangnya udah di casing karena tempatnya kecil, mungkin barangnya masih di sini. Nanti kalau misalnya kirim satu, nanti habis lagi satu, kirim lagi satu, besok kirim lagi satu, banyak juga seperti itu. Nah kalian bisa juga, jika kalian tuh mau usahanya tokonya tempatnya itu ini ya kecil misalnya itu kan, kalau masukkan bal mungkin mengganggu tempat gitu, mengganggu customer. Nah kalian bisa stok barangnya di gudang penjual itu. Jadi kalian tuh minta kirimnya per hari, bisa juga per hari. Hari ini kirim satu, besok kirim satu, besok kirim 2, besok kirim 2. Begitu kakak. Nah gak kita juga gitu. Jadi kalau kita udah beli harga barang itu, di saat barangnya kosong kita ada barang gitu loh. Baik banget kalau kita stok barang itu kan memang baik pesawat retail. Orang-orang yang berani stok itu orang-orang yang siap sukses di bidang ini. Karena harga ini terkadang beda hari beda harga gitu. Hari ini hanya harga barang 7 juta. Besok tanya lagi itu bisa udah jadi mungkin udah jadi 9 juta. Gitu. Tergantung keadaan biasanya. Kalau keadaannya yang sulit barang mereka juga ini kadang jualnya harga mahal. Gitu. Jadi benar-benar harus ini kayak harus jeli kita dalam hal ini. Harus benar-benar jeli, saya bilang. Oke, beresku Pak, selamat bergabung ya. Dan masalah pengiriman ya, masalah pengiriman itu kalian gak usah khawatir. Kenapa sih di sini nggak bisa cudi gitu? Aku mau bang beli tapi pakai via Shopee atau bagaimana, kalau kita nggak ada itu di MDA nggak ada. Jadi kita tuh bisa memastikan kak kalau kakak mau beli sama kita akan lakukan video call. Kita video call langsung sama penjualnya gitu. Kita langsung kita lihatkan mengenai itemnya, ini kak itemnya, ini bagian bawahnya, kan selalu begitu. Jadi kalian bisa melakukan video call nanti untuk uang itu bisa transfer gitu. Ya, jadi nggak usah takut. Dan asalkan kalian tuh bisa memastikan siapa penjualnya itu, benar penjual itu amanah itu. Terus takut karena tertipu atau apa sebagainya nggak takut. Penjual itu mereka tuh mau panjang lama usianya, dagangan dia tuh mau panjang lama. Saya sering banget sharingnya customer saya ya. Customer saya itu juga sebagian tuh mereka yang sebagai investor gitu. Investor, jadi mereka tuh beli barang gini, beli barangnya itu buat cari lebihnya gitu. Ini beli barang harga 6 juta. Dan mereka tampung, entah mereka bisa jual banyak atau mereka cari orang-orang yang mereka bisa percaya. Jadi mereka itu ini